dan kami dapat melakukan isi firman-Mu ini, ya Bapa. Begitupun juga Engkau urapi hamba-Nya yang akan membagikan kami isi firman-Mu ini, Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya itu semua berasal dari Engkau, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Hanya kepadamu ya Bapa kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kesempatan lagi dari Tuhan untuk kita bisa menerima kebenaran firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu merupakan makanan yang kuat buat semua kita, saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal 24, karena ini masih bersangkut paut dengan kebangkitan Tuhan. Kita akan baca ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya baca ayat 13, setelah ayat 14 dan seterusnya bergiliran sampai 35. Ya, diulangi. Lukas 12 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara? Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah melanjutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendapati yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu mengucapkan tangannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menerima daripada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin, saudara. Saudara, ini adalah kuasa kebangkitan. Di mana Tuhan saat bangkit ada tubuh kebangkitan. Tubuh ini, saudara, tubuh yang dahsyat. Hanya memang bukan berarti waktu Dia bangkit lalu tubuhnya menjadi silau gitu. Kalau tubuhnya silau akan nyata sekali bahwa ada perbedaan, saudara. Tidak sama seperti tubuh yang dimiliki oleh dua murid, khususnya yang pulang ke Emmaus ini, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat murid-murid yang tidak percaya kepada Tuhan, di mana tidak percayanya? Saat Tuhan bangkit itu loh tidak percaya. Tapi mereka memang percaya pada saat Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Mereka percaya, makanya mereka dari kehidupan lama mereka tinggalkan dan kemudian mereka mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Tetapi begitu Tuhan bangkit, mereka tidak mengenal dan tidak percaya. Saudara, padahal kuasa kebangkitan ini tidak pernah dimiliki oleh pemimpin agama manapun kecuali Yesus Kristus. Jadi ini adalah klimaks dari pekerjaan Tuhan ya dalam dunia, saudara. Kemudian nanti itu adalah klimaks awal yang kemudian sampai kepada ditinggikan. Nah, saudara perhatikan, disebut di sini adalah murid dua orang, saudara ya. Yang satu dikasih tahu namanya Kleopas, yang lain tidak diketahui siapa dia. Dua murid ini sebenarnya dengan murid-murid lain juga sebenarnya, tapi kita akan melihat di dua murid ini, kedua-duanya mereka ini sedang mundur rohani. Saudara, kalau orang yang mundur rohani itu tidak menyenangkan hidupnya, kata-katanya. Kenapa? Karena mereka ini kecewa, saudara. Mereka mengharapkan Yesus yang mereka sudah lihat berkuasa. Dan mereka percaya Yesus ini Nabi yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab Taurat ratusan tahun yang lalu bahkan. Yang mereka tunggu-tunggu. Dan pada saat mereka melihat dahsyatnya Yesus bekerja, mereka percaya dan mengikut Yesus. Tetapi tak kalah mereka mengharapkan, nah harapan mereka ini keliru, fokusnya keliru. Mereka bilang kami kira dia akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi atau membebaskan kami. Tetapi sebaliknya Yesus mati di kayu salib. Kecewa mereka, mundur, kemudian kecewa. Lalu Tuhan bilang, waktu mereka bercakap-cakap tentang Yesus ada, saudara. Kan lucu, saudara ya. Kalau misalnya kita bercakap-cakap, misalnya jemaat ada bercakap-cakap tentang gembala gitu, lagi ngomong tentang gembala, gembalanya datang. Ini percakapan yang positif ya. Wah, itu gembala kita datang, lah, senang, saudara. Langsung kenal, langsung disambut. Ini yang mereka bercakap-cakap tentang Yesus, Yesusnya datang. Yang dipercakapkan mereka ini datang, tapi nggak kenal. Karena ada yang menghalangi mata mereka. Ya, udah mundur, udah kecewa. Nih kita lihat kalau kita ngalami mundur, kemudian kecewa, lalu saudara, Tuhan yang ngajarin selama bertahun-tahun lamanya, kalau ngadepin murid kayak begini nih, aduh. Sampai Tuhan bilang gini, kamu ini lamban, hai orang yang bodoh. Udah mundur, kecewa, oon, lamban, salah tafsir lagi sama Tuhan. Kalau punya murid kayak begini,
Udahlah, nggak usah nyajak lagi lah, capek. Tapi Tuhan tetap setia. Coba bayangkan saudara. Ini mundurnya dari Yerusalem ke Emmaus. Berapa mil tadi kita baca? 7 mil. Mundur sempurna. Wih, hebat kan? Mundurnya sempurna. Sebab angka 7 itu angka sempurna. Mundur sempurna. Dari titik tingkat yang tertinggi sampai titik 0. Makanya Tuhan bilang bodoh. Tapi yang saya lihat di sini ya, Tuhan ngikut aja ngikut. Bayangin, kalau saya udah gak tahan, tinggalin aja murid kayak beginilah. Tapi Tuhan ngikut. Dia ajarin dengan detail, dia ajarin dengan sabar dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi diajarin. Masih tetap nggak kenal. Bayangin ya, bersama-sama dengan Tuhan berjam-jam. Karena 7 mil itu berjalan kaki, saudara. Berjam-jam ngobrol. Yang diobrolin itu ada di situ. Ini ya namanya kuasa kebangkitan sama sekali tidak dikenal. Sama sekali. Susah, memang nggak masuk logika nih kuasa kebangkitan. Tapi ini kuasa yang dahsyat, saudara. Tubuh kebangkitan Yesus sama sekali tidak dikenal, bayangin. Ada yang menghalangi. Tapi saya mau lihat dulu nih, saudara nih. Perhatikan, kita lihat dari sininya nih. Waktu saya renungkan, iya ya, kok Tuhan mau ya? Ini setianya Tuhan ya. Ya ini mundur, saudara ya, jalannya itu bukan jalan lagi semangat, jalan kecewa, jalan mundur. Diikutin sama Tuhan dengan setia. Setia, dia nemenin. Nemenin kemana? Mundur. Bayangin coba. Nah kalau kita setia, saya setia menemani kamu waktu kamu mau maju. Ayo, misalnya ada anak ya, wah anak ini ikut olimpiade lah begitu. Wah orang tuanya semangat, ayo bangun pagi-pagi, ayo belajar. Terus setia didampingi sama orang tuanya, karena mau maju gitu kan. Ini Yesus setia mendampingi. Kenapa ini? Mundur. Aduh, Tuhan setia, Tuhan ajak ngobrol, Tuhan ajak ngobrol. Sampai akhirnya sudah mau menjelang malam, Yesus seperti sengaja mau pengen tahu juga sih orang ini gimana. Tapi Yesus didesak untuk ayo nginep. Wah, gitu. Nah ini nih yang sangat menarik. Ini mungkin yang nggak pernah diperhatikan sama orang. Jadi kenapa orang ini sudah mundur, titiknya titik 0. Tuhan dampingi dengan setia, begitu sabar sekali. Ada kelebihan apa? Tadi kalau saya bilang, kalau saya punya pengikut gini, tinggalin aja. Tidak dengan Tuhan Yesus. Tapi tentu ada hal yang lebih dong. Kadang-kadang kita jenuh, kadang-kadang jujur saja kita kecewa sama Tuhan. Kadang-kadang kita kemundurannya ada, saudara. Sekalipun tidak titik 0, saudara ya. Nah kemudian kita lihat dulu nih. Ini kemundurannya. Dia itu dari Yerusalem kemana? Emmaus. Yerusalem itu adalah kota damai sejahtera. Kota yang dialaskan damai sejahtera. Makanya ada kata Salem atau Salam atau Shalom. Kota yang dialaskan damai sejahtera. Sedangkan Emmaus ini sangat menarik sekali, saudara ya. Sedangkan Emmaus ini ya adalah air panas, saudara ya. Emmaus ini adalah air panas. Jadi saudara, mundurnya itu dari damai ke panas. Emmaus artinya mata air yang panas. Ya, di Subang ini ada mata air panas, saudara. Ciater itu mata air panas. Tapi ini arti rohani, saudara. Jadi Yerusalem itu damai. Damai itu gimana sih sifat damai? Tenang. Adem. Nah, itu damai. Emmaus air yang panas. Sifatnya gimana? Kalau berkaitan dengan lawan damai itu ya panas hati. Berselisih. Bertengkar. Nah itu. Dan itu air mata. Mata air. Mata air bukan air mata. Mata air. Kalau disebut mata air berarti ini sebuah sumber. Sedikit kita mau lihat yuk.
Ini mundurnya begini nih. Aduh. Yohanes pasal 4 tentang mata air. Tuhan bicara kepada seorang perempuan yang sebut saja kalau kita mah ini perempuan pelakor. Dia pelakornya bukan satu suami, 6 suami. Hebat kan? Pelakor ini. Ya. Yohanes 4 ayat 13-14. Yohanes 4 ayat 13-14. Saya baca ya, didengar baik. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air yang Tuhan kasih adalah air yang menyejukkan. Air itu adalah gambar dari Roh Kudus yang Tuhan kasih menyejukkan, bikin hati tentrem, bikin hati damai. Tadi nyanyian, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, tak usah ku bimbang, tapi tenanglah, damai, shalom, shalom. Nah itu dia maksudnya, saudara ya. Tapi mereka mundur dari kehidupan yang damai kepada mata air yang panas. Mulai ada pertengkaran demi pertengkaran, mulai perselisihan demi perselisihan, terus sampai kepada titik nol. Mundurnya dari damainya, artinya damainya itu habis, nol. Isinya cuma bertengkar. Nah saudara ya, jadi keadaan ini sebenarnya kalau orang bertengkar, mana ada orang bertengkar menyenangkan? Tidak ada. Sini membenarkan diri, situ membenarkan diri. Pertengkaran itu terjadi dua belah pihak. Dan itu terjadi pembenaran diri. Waduh, ribet, rumit rasanya. Tapi Tuhan ikutin terus sampai di enos, sampai titik nol betul-betul. Memang Tuhan itu setia. Kuasa kebangkitannya memang luar biasa sekali, dia setia. Tetapi gini, alasan apa kok Tuhan mau-maunya begitu loh? Kok Tuhan mau-maunya seperti ini? Nah ini kita mau lihat. Karena yang pertama, mereka itu nggak ngerti tentang Yesus sudah bangkit. Biarpun ada berita, rumor. Tapi ini berita rumor ini bukan berita hoax. Ini kisah nyata, saudara. Hanya disampaikan oleh para malaikat. Perempuan-perempuan juga bilang, khususnya ini para malaikat yang bilang, kamu melihat dia, tidak ada lagi, kuburnya telah kosong, sebab Yesus bangkit seperti yang dia telah katakan. Tapi nggak percaya. Kalau mereka percaya, mereka bertahan di Yerusalem. Karena mereka nggak percaya, mereka pulang. Mereka mundur rohani. Setelah kita lihat, lalu apa yang jadi alasan Tuhan tetap setia sama mereka nih? Karena begini, mereka biarpun nggak ngerti, mereka biarpun belum percaya, tapi mereka terus mempercakapkan Yesus. Mereka bicara tentang Yesus. Sentral pembicaraan mereka itu tentang Yesus. Biarpun mereka kecewa, tapi yang mereka bicarakan tentang Yesus. Saudara ya, kalau kita kecewa, yang dibicarakan tentang gembala. Gembalanya beginilah, gembalanya begitulah. Tentang ibu gembala. Kumpul-kumpul. Kalau 2-3 orang kumpul dalam nama Aku ada, 2-3 orang ibu-ibu kumpul. Jadi pasar, saudara. Pembicaranya yang gembalanya dibicarakan. Pendetanya dibicarakan. Majelisnya. Lalu ada lagi yang orang dibicarakan. Jadi percakapan, nggak ada tuh tentang Yesus, boro-boro. Itulah yang menimbulkan terus pertengkaran. Tapi mereka ini, saudara, inilah yang kenapa Tuhan akhirnya tertarik mau menolong supaya mereka balik lagi ke Yerusalem. Bagaimana mereka ini, saudara, membicarakan tentang siapa? Yesus yang dibicarakan. Yuk kita lihat. Ini yang poin pertama. Saudara mungkin nggak banyak ngerti, ya.
Saudara mungkin nggak banyak ngerti, aduh saya tidak ngerti banyak loh, apalagi saudara Kristen baru mungkin, atau Kristen udah lama, cuman ya karena nggak ada yang kasih pengertian, saya nggak ngerti, saudara ya. Tapi kita lihat, nggak apa-apa, bisa rasakan kuasa kebangkitan, bisa, asal ngomong tentang Yesus. Kalau kumpul, yang kita bicarakan cuma satu, siapa? Yesus. Ya, coba ayat 13-14 tolong dibaca yuk. 13-14 Lukas 24 ya tolong. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, Ya. yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Ya, Yerusalem. ini perhatikan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lukas pasal 24 ya. Sekarang kita lihat ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Mereka bercakap dan bertukar pikiran. Jadi apa yang dicakapkan sih? Kita teruskan dulu nih. datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, Yesus datang mendekati mereka, saudara. Terus lalu berjalan bersama-sama dengan lalu mereka. berjalan bersama-sama mereka. Nggak cuma separuh jalan, sampai titik nol. Duh, baiknya Yesus ya, setianya Yesus. Terus Tetapi ada sesuatu yang ada menghalangi sesuatu mata yang mereka, menghalangi mata mereka, terus sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. tidak mengenal Dia. Ya, terus Yesus berkata kepada mereka, ya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu apa berjalan? yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Terus Maka berhentilah mereka dengan muka muram. ya, Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, ya. adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, terus. Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus bilang, apa itu ya? Apa itu? Terus, Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? oh, yang dipercakapan siapa? Yesus, orang Nazaret. Di mana Yesusnya? Di samping mereka. Di samping mereka. Tapi mereka terhalang. Tapi inilah kenapa Tuhan udah tahu bahwa mereka percakapan tentang Yesus. Itulah kenapa Tuhan kemudian hadir. Ikut nimbrung. Yang di percakapan itu hadir loh saudara. Dan terus ngikut. Jadi mereka waktu pas Yesus hadir, bukan kemudian sadar, enggak, terus karena enggak mengenal. Sampai ke Emmaus mereka. Tapi itulah kenapa Tuhan, jadi Tuhan itu pengen mereka ini sadar, Tuhan itu pengen mereka ini mengalami kuasa kebangkitan, Tuhan itu pengen mereka ini kembali lagi. Nah, saudara, kita lihat itu poin pertama. Kalau kita nggak ngerti, belum ngerti nih, aduh mujizat itu kayak apa ya? Aduh saya masih sedikit sekali memahami tentang Kristen. Aduh saya masih sedikit sekali tentang apa begitu. Aduh saya nggak banyak ngerti nih. Tapi mari percakapkan tentang Yesus terus. Tiap-tiap hari kita percakapan tentang Yesus. Tiap-tiap hari. Ini akan menarik Tuhan. Sebab waktu Tuhan lihat begitu mereka mempercakapkan tentang Yesus, menghadirkan Tuhan, dia datang di situ. Luar biasa kan? Nah, poin yang kedua, ini dia. Yang akhirnya dengan jadi Tuhan itu ya ngikutin mereka, setia ngikutin mereka dalam kemunculan mereka dengan satu tujuan, supaya mereka balik lagi, sadar, balik lagi dan mengalami kuasa kebangkitan. Balik ke Yerusalem, balik ke suasana damai. Nanti kita akan lihat nih suasana damai ini dahsyat. Ya. Nah, kita lihat saudara, dengar baik. Lalu poin yang kedua ini kunci. Mereka ngomong tentang Yesus ada, lalu kemudian Yesus ada di situ dan kemudian ngobrol tapi terus sampai titik nol. Nah, Yesus seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Kenapa?
harinya sudah menjelang malam. Tadi mereka bilang, kamu ini orang asing ya. Yesus dianggap orang asing. Perhatikan ya, makanya diperhatikan. Lalu kemudian Yesus mau melewati mereka. Kan ada nyanyian, Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Nah itu Yesus mau lewat, artinya mau melalui, nggak mau ya udah lewat aja gitu loh, nggak mau dilawat tapi dilewat sama Tuhan, ya kan? Tapi ini yang menarik lagi, saudara perhatikan, disinilah kuncinya. Kalau tadi mempercakapan Yesus, nah yang kedua ini yang sangat menarik. Ini kuncinya, saudara. Yuk kita baca ayat 29. Diperhatikan. Tetapi mereka saling mendesaknya, Iya. katanya, Iya. tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Alasan mereka ngajak Yesus untuk tinggal bersama-sama bukan karena mereka mengenal Yesus, bukan. Ini alasan mereka. Mereka tahu bahwa ini Yesus ini orang asing dianggapnya sama mereka. Alasan mereka mengajak Yesus ini dia. Sebab hari telah menjelang malam. Hari telah menjelang malam. Terus? Dan matahari hampir terbenam. Jadi ini kan orang asing. Harinya telah menjelang malam di kota yang penuh dengan panas. Panas dalam arti rohani, banyak pertengkaran di situ. Kota yang bukan kota damai ini. Ini kota yang bahaya ini, Emmaus. Dalam arti rohani, saudara ya. Yesus adalah orang asing. Ayolah sama-sama dengan kami. Mereka ini mendesak. Yesus kalau ungkapan mendesak ini artinya gini nih. Nggak usah deh, nggak usah ngerepot-repotin. Ayo bro, gitu ya. Ayo udah nginep aja. Nih udah menjelang malam. Mereka khawatir, mereka ada rasa khawatir kalau Yesus nanti diapa-apakan. Tapi Yesus dianggap sebagai orang asing. Nah ini kuncinya nanti di sini. Ya karena didesak, akhirnya Yesus tinggal. Dan bagaimana caranya mereka sadar itu? Yesus memecah-mecahkan. Jadi memecahkan roti, ya. Setelah lihat bagaimana Yesus memecahkan roti, mengucap berkat. Ayat 30 terus, ini perhatikan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ya, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ya, konteksnya tidak ada anggur. Ini roti saja yang dipecah. Tapi itu yang diperbuat sama Tuhan. Dalam perjamuan di malam hari sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Dia ambil roti, dia pecah-pecah. Ini tanpa anggur ya, roti dipecah-pecah. Ini gak usah pakai anggur pun. Sudah sadar mereka. Terceliklah mata mereka. Akhirnya mereka mengenal kuasa kebangkitan. Hebatnya kuasa kebangkitan. Kan tadi mereka anggap Yesus ini orang asing. Bayangin ya, entah saya tidak tahu berjam-jam. Yang pasti berjam-jam. Saya tidak tahu berapa jam lamanya. Dari 7 mil ya, kalau orang-orang yang iseng-iseng biasanya kalau setiap orang kalau berjalan itu mencapai 1 jam itu berapa kilometer, 7 mil itu sekian kilometer, ya itu enggak tuh. Ya ini berjam-jam, saudara. Berjam-jam ngomong, lalu kemudian waktunya sudah sampai malam. Tetapi waktu mereka melihat Yesus dan mengenal kuasa kebangkitan, mereka langsung balik ke Yerusalem. Itu kuasa kebangkitan. Memberi kekuatan, memberi semangat baru.
ya memberi semangat baru yang dahsyat, dan mereka pasti menerobos malam hari. Oh, itu udah mau matahari terbenam. Ini kuasa kebangkitan, sehingga mereka sampai di Yerusalem. Jadi bayangin ya, udah sampai, tercelik, balik lagi. Itu dahsyat sekali, saudara. Kuasa kebangkitan dahsyat sekali. Kuasa kebangkitan itu memberi kekuatan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, ini dia yang jadi kunci. Yesus dianggap sebagai Orang asing. tapi mereka memaksa, mendesak, menampung Yesus. Ini kuncinya. Kita baca dalam Matius. Jadi waktu saya renungkan, oh ini kuncinya. Memang kuasa kebangkitan itu bisa kita alami. Akhirnya mereka mengalami kuasa kebangkitan. Matius 25 kita membaca ayat 34 sampai 36. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Oh, haleluya. Yuk tolong dibaca yuk. Matius 25 ayat 34. Yuk. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Siapa itu yang di sebelah kanannya? Domba. Domba. Yang sebelah kiri raja itu kambing. Ya. Raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, yuk. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Wah, bayangin ya, ini adalah perkataan Tuhan untuk domba-domba. Tuhan bilang domba itu diberkati. Haleluya. Terus, Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa? Kenapa mereka dapat kerajaan? Kenapa mereka diberkati oleh Tuhan? Ya, terus. Sebab ketika aku lapar, Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. kamu memberi aku makan. Terus, Ketika aku haus, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. kamu memberi aku minum. Perhatikan. Ketika aku seorang asing, Ketika aku seorang asing, terus kamu memberi aku tumpangan. kamu memberi aku tumpangan. Haleluya. Jadi Yesus ini dianggap orang asing. Penampilannya asing buat mereka. Tapi mereka memberi tumpangan. Mereka mah nggak tahu, saudara, itu Yesus. Mereka nggak tahu bahwa mereka sedang mengerjakan satu ketaatan sesuai dengan Matius pasal 25. Ketika aku seorang asing, siapa yang seorang asing? Yesus. Jadi kenapa dianggap seorang asing? Karena penampilannya asing, tidak dikenal. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kenapa mereka memberi tumpangan? Karena mereka ini adalah domba. Saya ulang, kenapa mereka memberi tumpangan? Karena mereka domba. Secara tidak sengaja, nah ini dia yang hebatnya. Inilah yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Inilah yang namanya kebenaran firman Tuhan. Inilah yang namanya kekristenan sejati. Pengikut Kristus sejati itu harus memiliki karakter domba. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Makanya saudara, penampilannya dilihatnya orang asing. Tetapi saudara, Yesus ini ngomong, sepanjang jalan ngomong Yesus. Otak belum diterima sama otak. Hati masih kecewa. Hatinya masih kecewa ya. Ada rasa kecewa lah. Tapi pada saat mereka mendengar, mereka sih nggak bilang gini. Ini kayaknya kok kayak Yesus ya, gembala kita ya. Nggak ada. Cuman mereka langsung refleks. Mendesak Yesus. Refleks memang itu mendesak Yesus. Sekali lagi belum banyak mengenal. Cuman refleks mendesak Yesus. Akhirnya Yesus tinggal. Disitulah terjadi kuasa kebangkitan.
Saudara ini perhatikan. Kita baca, mereka tanya, lalu kapan kami melihat engkau seorang asing? Yuk kita baca ayat 38. Nah ini nih. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, Kami beri tumpangan, terus atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian, sama sekali nggak dikenal loh. Tapi diberi tumpangan, karena dianggapnya orang asing. Tapi bila manakah engkau seperti orang asing, kami nggak pernah lihat. Ayat 40, lompat. dan raja itu akan menjawab mereka, Ya, Aku berkata aku kepadamu, berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. wow. Ini namanya karakter domba. Kita lihat sebentar sebelum kita melihat hal ini. Ini kunci. Saya waktu hampir semalam-malaman saya baca ini, bolak-balik baca. Apa yang kau inginkan Tuhan? Bolak-balik baca. Saya sudah tulis. Saya sudah catat. Tapi kok rasanya bukan ini ya. Bukan ini yang Tuhan mau. Masih ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Nah, waktu dini hari saya lagi merenung terus. Iya ya, kok dia seorang asing ditampung. Yang saya renungkan pertama adalah, aduh baiknya Tuhan ya. Dia setia kepada kita. Sampai kita mundur di titik nol, dia setia. Mungkin hatinya cuma menangis ya. Tuhan aku, kenapa kamu begini? Kecewa sebenarnya tuh. Tapi dia setia. Dan Tuhan mau dia kembali rasakan kuasa kebangkitan. Dan waktu saya lihat ini, luar biasa. Tapi kita lihat tuh, ini yang namanya domba. Domba itu di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba dan kambing ini binatang penggembalaan. Saya ulang ya, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kambing yaitu kebalikan daripada domba. Waktu aku sebagai orang asing kamu tidak beri tumpangan. Waktu aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Waktu aku haus kamu tidak memberi aku minum. Pendeknya kebalikannya. Cuman sederhana kok. Kebalikannya, jenis domba dan kambing sama-sama jenis yang hampir mirip, saudara. Kalau misalnya domba sama lembu, ya beda lah. Tuhan nggak pisahkan domba dengan lembu. Tapi domba dengan kambing. Ini binatang penggembalaan, binatang yang digembalakan, saudara. Katakanlah binatang yang masuk kandang dan setia di kandang. Tapi nggak taunya di setiap kandang itu ada orang-orang Kristen berkarakter kambing dan ada orang-orang Kristen yang berkarakter domba. Ini binatang penggembalaan, ini bukan binatang liar, bukan serigala, bukan singa, bukan beruang, bukan domba loh. Mau digembalakan. Tapi Tuhan bedakan. Antara domba sama kambing, saudara, suaranya pun sama. Coba kalau kambing bersuara gimana? Mbek. Domba bersuara? Mbek. Sama. Kalau domba sama lembu suara? Gitu ya. Beda suaranya. Tapi ini domba sama kambing sama. Nah kita lihat dalam Injil Yohanes dulu kita baca pasal 10 berkaitan dengan orang asing. Nah ini kelihatan. Kita akan lihat di sini ini dahsyatnya nih. Memang Yohanes pasal 10 ayat 4 sampai 5 menyebut begini, disinggung juga tentang orang asing. Yuk, Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Nah di sini nanti kuncinya, saudara. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Iya, di sini maksudnya gembala berjalan di depan mereka. Jadi gembala ini sebagai teladan dari domba-domba. Terus dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba itu mengikuti gembala itu. Ya, karena mereka mengenal suaranya. kenapa domba-domba ini mengikuti gembala itu? Bukan karena dilihat dari wajah gembala itu, bukan. Bukan dari penampilan si gembala itu, bukan. Mereka mengikuti karena mereka mengenal suara gembala.
mengenal suara gembala. Jadi mereka itu, domba-domba itu mengandalkan telinga, bukan mata. Mereka mengikuti gembala karena mengenal suara gembala. Suara. Terus. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikut. Nah, kalau ada muncul orang asing, mereka tidak akan ikuti. Lalu mereka tahu dari mana orang asing? Yesus dianggap orang asing sama mereka. Tapi mereka akhirnya mau menampung Yesus. Inilah perilaku domba. Karena kalau dilihat penampilan, mereka tidak kenal Yesus. Jadi penampilannya tidak kenal Yesus. Tetapi secara tidak sengaja, waktu Yesus ngajar sampai berjam-jam, dikasih ajar sama Tuhan, tetapi masih belum tahu. Tapi begitu Yesus melakukan tindakan, waktu Yesus mau lewat, kemudian mau melalui, mereka mendesak. Ini orang asing loh. Secara tidak sengaja, secara refleks lebih tepatnya, Yesus diajak untuk nginep. Akhirnya mereka mengikuti firman dari Matius pasal 25. Engkau menampung aku waktu aku sebagai orang asing. Itu cuma yang bisa dikerjakan itu cuma domba. Kenapa? Karena Kristen sejati itu kalau mau kenal Tuhan itu bukan penampilan. Gereja selalu memunculkan penampilan. Sebenarnya penggembala yang benar tidak memunculkan penampilan. Yang dimunculkan adalah suara. Ya. Kita baca ayat 5 ulang lagi. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Tidak mereka ikuti. Terus Malah mereka lari daripadanya. mereka lari daripada orang asing. Kenapa? Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Iya, suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi mereka membedakan orang asing dan gembala bukan dari mata. Setiap kita punya penampilan. Saya punya penampilan, saudara. Penampilan saya mungkin ada hamba Tuhan yang lebih punya penampilan bagus. Saya mungkin kurang menarik penampilannya, apalagi dalam ibadahnya ala kadarnya begini. Streaming kurang menarik. Tapi kekristenan yang benar, penggembalaan yang benar itu tidak pernah memunculkan penampilan. Memang hari-hari ini COVID-19 Corona, saudara, memang diizinkan oleh Tuhan terjadi atas seluruh dunia. Tujuannya satu, saudara. Gereja-gereja biasanya kan gereja menampilkan, wow, musiknya, gedungnya, jumlahnya, wow. Tapi sekarang semua harus ibadah di rumah. Memang udah nggak bisa diharap sebuah penampilan apa. Ya di rumah, seboleh-bolehnya di rumah, saudara ya. Apa kita bisa punya apa ya? Gitarnya pakai gitar lah. Tapi kalau di gedung, waduh, dengan alat musik yang bagus dengan segala macam. Ada yang memang dengan di gereja dengan segala macam, saudara ya, alat-alat segala macam, tapi tidak semua begitu. Tidak semua, saudara ya, dengan apa adanya. Karena memang Tuhan mau murnikan bahwa seluruh gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, ayo tampilkan suara Tuhan, bukan penampilan. Hari ini mobil-mobil kita ada di kandang semua. Di kandang itu artinya di parkiran semua. Jarang sekarang digunakan, saudara. Entah berapa bulan ini. Ya, yang mewah-mewah yang biasanya kita banggakan. Seluruh hal-hal yang dibanggakan oleh manusia sengaja memang diizinkan sama Tuhan terjadi supaya biarlah hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, sampaikan suara Tuhan saja. Hari-hari ini yang disampaikan suara Tuhan saja, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini dia, orang asing
Makanya lihat lagi nanti penampilan domba itu, dia tampung orang asing. Saat dalam Yesus sebagai dianggap orang asing, mereka desak Yesus nginep. Jadi secara tidak sengaja mereka melakukan firman Tuhan. Berarti mereka mempraktikkan sebagai domba. Artinya apa? Ini Yesus yang ngomong terus Yesus. Bayangin yang ngomong terus sepanjang jalan nih. Pikiran belum nyantol, belum. Perasaan masih kecewa. Tapi secara refleks dilihat mata nggak bisa diandalkan. Orang asing ketutup matanya. Tapi secara refleks mereka ngajak Yesus, ayo nginep yuk. Bayangin ya kalau kita ada ketemu sama orang asing, terus kemudian orang asing ini, aduh maaf deh, saya nggak bisa nginep, saya masih ada. Ini orang asing loh, nggak kenal loh. Oh ya udahlah kalau gitu, saya sudah nawarin loh. Betul kan? Ini enggak loh, dia mendesak, mereka ini mendesak. Jadi secara refleks mereka ini saudara, karena udah terbiasa dengar suara Tuhan selama tahunan, sekarang mereka ini dengar lagi suara Tuhan. Mereka sekali lagi. Mereka nggak kenal penampilan Yesus, nggak kenal penampilan dalam kuasa kebangkitan. Pikiran mereka masih bodoh, Tuhan bilang lamban sekali. Tapi mereka ini loh, telinganya terlatih. Tapi telinga terlatih ini kemudian nggak berubah. Ini nih jangan-jangan kayaknya gembala kita nih. Enggak ada pemikiran yang begitu. Mereka hanya refleks aja. Yuk, nginep yuk. Ayo nginep. Udah mau malam ini, ayo nginep dah. Ayo mendesak itu dipaksa. Ya akhirnya Yesus nginep. Dan akhirnya mereka mengalami kuasa kebangkitan. Dahsyat. Jadilah domba, saudara. Mau masuk dalam penggembalaan. Saudara tahu, ini dalam penggembalaan aja udah dahsyat loh. Perhatikan ya, tadi dalam ayat sebelumnya orang asing itu tidak mereka kenal, makanya tidak mereka ikuti. Makanya dalam penggembalaan ini ada juga yang merongrong penggembalaan. Yohanes 10 ayat 7 sampai 8. Kita baca nih. Ini perhatikan nih. Kalau ada domba dan penggembalaan yang benar dari apa yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau? Di penggembalaan itu ditampilkannya hanya suara firman. Suara firman. Bukan penampilan yang ini, itu cuman penampilan-penampilan yang selanjutnya. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi suara firman yang terus disajikan, disampaikan. Karena gembala kita adalah suara. Yuk, Yohanes 10 ayat 7 sampai 8. Cepat yuk. Maka kata Yesus sekali lagi. Iya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu ke domba-domba itu. Terus. Semua orang yang datang sebelum aku. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. 1. Pencuri. Dan perampok. 2. Perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengar. Nah, itu domba tidak akan mendengar. Domba terlatih dalam menerima firman. Jadi dia tahu yang namanya orang asing penampilan yang nanti arahnya untuk mencuri dan merampok. Domba yang benar, saudara, dapatnya ini berkat. Yuk dibaca. Ya. Akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kegiatan kita itu sebenarnya dalam kehidupan kita itu masuk dan keluar. Tapi hari ini stay home saja. Nah, jangan keluar. Nah, ya kan? Tapi biasanya kita masuk ke rumah istirahat, saudara. Keluar, ya ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada aktivitas di luar. Gak mungkin kita di dalam rumah saja. Ini gara-gara virus corona aja. Stay home. Tapi itu kegiatan manusia. Yang masuk dan keluar menemukan apa? Padang rumput. Nah, kemudian dijelaskan oleh Tuhan. Yuk. 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang. Gembala yang baik yang memperkenalkan suara datang. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow. Penggembalaan aja baru penggembalaan.
udah dahsyat. Belum nyampe nanti ke anak, ke mempelai, waduh itu dahsyat. Jadi memang pekerjaan Tuhan tuh dahsyat banget, saudara. Jadi kita ikut Tuhan itu senang sekali ya, dahsyat banget. Kalau orang asing itu penampilan ya, penampilan. Suaranya asing. Suaranya asing. Gampangnya gini, saudara. Ingat, kalau ditanya saya sama jemaat, siapa gembala saudara? Gembala kita adalah suara firman. Gembala kita siapa? Suara firman. Jadi ada orang boleh khotbah di gereja kami gitu ya, asal dia sampaikan suara firman. Saudara, jadi dengar baik, gembala kita itu suara firman. Jadi kalau ada orang khotbah lalu menyimpang dari firman, ini bukan gembala. Ini bukan suara dari gembala. Lalu ada lagi, saudara. Kalau misalnya kita lagi jaga toko, tiba-tiba ada orang datang, "Cik, kok Bapak, Ibu, ini loh, tokonya kurang laris ya. Ini loh ada orang loh yang hebat loh. Orang pintar ya, cobalah ke situ lah." Ini suara asing. Karena tidak sesuai dengan firman. Makanya saudara, domba itu harus baca firman, suka baca firman, cinta firman Tuhan. Saudara, kita lihat ya, sebenarnya Tuhan sudah sejak dari dahulu, Tuhan selalu menyatakan begini. Tuhan tahu nih, bahwa nanti akan ada yang merongrong anak-anak Tuhan di kedepan hari, di kemudian hari. Tuhan tahu bahwa nanti ada orang-orang Kristen umat Tuhan yang tidak lagi mendengar suara Tuhan. Mereka ini datang ke gereja hanya melihat sebuah penampilan. Kalau misalnya di gereja itu nggak ada penampilan, kayaknya kosong tuh gereja. Tapi kan ada sebuah penampilan yang enak dilihat sama mata. Mereka datang. Tuhan tahu, makanya dalam Ulangan, jauh sebelum kita, jauh sebelum hadirnya Yesus sebagai gembala yang baik, Ulangan 4, kali pertama mereka sebenarnya dilepaskan dari perbudakan. Ulangan 4 ayat 7 sampai 8. Dan ini pun juga sudah merupakan diulang. Kenapa ada di Ulangan? Supaya ini menjadi sebuah perhatian yang penting. Karena ini sangat penting sekali. Ini ciri khasnya Tuhan. Ulangan 4 ayat 7 sampai 8. Yuk dibaca. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil Jadi kepadanya. perlu saudara perhatikan. Bangsa besar manakah yang punya Allahnya yang dekat? Cuman umat Israel di zaman itu. Dan pada saat kita dikenalkan dengan Allah lebih dekat lagi, saudara, oleh Yesus. Jadi yang memperkenalkan kita itu oleh Yesus, sehingga terjadi perjanjian baru lebih dekat lagi. Karena pada saat Yesus mengajarkan murid-murid dan kemudian kepada semua orang Kristen, dalam doanya dia berkata, "Bapa kami yang di sorga." Waduh, dekat banget, saudara. Perjanjian lama sangat sedikit sekali umat Israel menyebut Allah itu Bapa. Tetapi diungkapkan sama Musa bahwa tidak ada Allah yang seperti kita. Umat dan Allahnya dekat. Di mana letak dekatnya? Setiap kali kamu memanggilnya, dia hadir. Terus di ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ya, Taurat Tuhan itu sempurna dan adil. Ayat 12. Ini perjanjian lama sih ya, saudara ya. Perjanjian baru lebih dahsyat lagi. Ayat 12, tapi Tuhan bilang di ayat 12 ini. Yuk. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Iya. Suara kata-kata kamu dengar. Suara kata-kata kamu dengar. Dari dahulu itu adalah suara. Suara kata-kata kamu dengar. Terus
Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Kamu nggak boleh mengandalkan matamu untuk melihat rupa, karena Tuhan tidak tampil dalam rupa, dalam penampilan rupa. Terus Hanya ada suara. hanya ada suara. Tujuannya ayat 15 lompat. Supaya jangan 15 lompat 15. hati-hatilah sekali. Hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu Iya, di Horeb iya, dari tengah-tengah api. iya, saudara. Terus Supaya jangan kamu berlaku supaya jangan kamu berlaku busuk. Terus dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun iya, yang berbentuk laki-laki entah atau perempuan, dia berbentuk laki-laki atau perempuan itu. Terus yang berbentuk binatang yang di apalagi binatang. Terus atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. dan seterusnya. Ingat, hanya ada suara, tidak ada penampilan. Makanya kita ini orang-orang Kristen, domba-domba sejati, yang kita dengar itu suara, bukan penampilan. Kalau saudara terpengaruh ke gereja karena sebuah penampilan, saudara bukan domba sejati. Domba sejati itu mendengarnya suara. Jadi entah dia di pelosok kecil, tapi suara yang disampaikan, ini suara firman. Itu gembala kita, suara. Gereja banyak kali menampilkan sebuah penampilan. Semakin majunya teknologi dunia, semakin hebatnya juga. Nggak salah, tapi suaranya mana? Suara firman, bukan penampilan. Dari dulu Tuhan sudah bilang, ingat loh, rupa tidak aku munculkan, hanya suara. Lalu kemudian, ini yang saya lihat, saudara. Bayangkan ya, Tuhan itu tidak menampilkan wajah, kan? Betul ya? Coba dengar, Tuhan tidak menampilkan apa? Wajah, hanya suara. Tuhan tidak menampilkan rupa, hanya suara. Tetapi harus juga Tuhan menampilkan rupa. Betul nggak? Di mana? Saat firman jadi daging. Betul ya? Betul kan? Mau tidak mau, karena Tuhan tidak teori. Tuhan akan nyatakan firman yang dahsyat itu menjadi daging. Suara itu menjadi daging di dalam manusia Yesus Kristus. Tapi dengar baik, waktu dia mau mengambil rupa, nah, menurut anggapan manusia tidak teranggap. Tidak masuk hitungan. Yesaya 53. Ini perhatikan. Jadi waktu dia mengambil rupa, supaya rupanya itu jangan diingat. Yang diingatnya suara, bukan rupa. Tapi dia mau tidak mau harus mengambil rupa. Harus masuk dalam manusia. Firman harus menjadi daging. Sehingga menjadi nyata. Diam di antara kita. Saudara ya. Nah, saking mengambil rupa, diungkapkan di dalam Yesaya 53, inilah kisah sejatinya Yesus dalam dunia ini. Yuk, perhatikan. Yesaya 53 siapa? Ya, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Terus, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tangan Tuhan pasti nyata ini, tapi kepada siapa? Sebab berita yang kami dengar ini berita, sudah. Ingat ya, tidak ada rupa. Sebab waktu dia suruh mengambil rupa, ini rupanya. Ya, Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, memang sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. dan sebagai tunas dari tanah kering, Sebagai tunas dari tanah kering. Terus, ia tidak tampan. ia tidak tampan. Jadi wajah Yesus sebenarnya tidak seperti bintang film. Ia tidak tampan. Bayangin loh, kalau dia ada di sekarang di zaman kita, kayaknya nggak menarik. Serius nggak menarik. Ini pendeta kurang menarik nih. Wajahnya nggak tampan. Yuk dibaca. Dan semaraknya pun tidak ada. Iya.
Terus sehingga kita memandang dia beda dengan pendeta-pendeta sekarang. Akan berusaha untuk tampil dengan wow. Yesus tidak. Ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita pengen memandang dia. Memandang lagi. Enggak. Amit-amit. Terus dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Terus Ia dihina dan malah ia dihindari orang. Terus seorang yang penuh kesengsaraan. ya waktu dia mau ngambil rupa, dia ambil rupa ini, tidak tampan, tidak tertarik orang sama dia. Ya kalau dari penampilan tidak tertarik. Kita tertarik sama Yesus itu bukan penampilan, tapi suara. Nah, itu yang benar. Oh, ada suara firman. Terus Dan yang biasa menderita kesakitan. Terus Ia sangat dihina. sungguh sangat dihina ia. Terus Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. sampai menutup mukanya terhadap dia. Terus Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. tidak masuk hitungan. Ini kalau pendeta-pendeta lagi dinilai, dia mah nggak masuk hitungan. Jangankan begitu, saudara ya. Ini secara sederhana. Ini kalau Yesus waktu masih muda begitu ya, masih anak-anak gitu. Kita masih anak-anak gitu, masih anak-anak juga. Aduh, Yesus mah jangan ikut. Nggak masuk hitungan. Nggak ikut deh. Sorry ya, kita udah full. Biasa menderita kesengsaraan, dibully, biasa itu. Ya karena rupanya tidak tampan. Saudara ada kan? Jujur aja ya. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, lalu kita kumpul nih. Aduh dia mah, nggak usah ikut dah. Ini kita orang-orang ganteng, orang-orang cantik. Ini mah nggak ikut. Ya orang kalau ngelihat orang gitu ya, kalau kita lihat orang gitu, wajar lah, kita punya mata kok. Gitu orang yang wow, bawa mobil kok, wow. Tapi tidak dengan Tuhan. Tapi makanya bisa ayat 1 begini, siapa yang bisa percaya berita kami? Orang yang nggak tampan, kita mau beritakan orang yang tidak tampan. Siapa yang bisa percaya? Siapa yang bisa percaya kepada berita kami? Tetapi kalau orang mau percaya kepada berita kami, kepada suara, tidak melihat penampilan, ini dahsyatnya. Yuk terus dibaca. Kekuasaan Tuhan ada. Yuk dibaca. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Terus Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Bayangin ya, dia udah berbuat baik, dia udah nanggung semua penderitaan kita. Kita bilang, dia mah kena tulah. Orang terkutuk itu. Padahal dia nanggung kesengsaraan kita. Terus Dipukul dan ditindas Allah. Terus Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan dia kita. tertikam oleh karena jahatnya kita. Terus Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ini. Terus Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. harusnya kita diganjar supaya kita selamat, tapi ditimpakan kepada Yesus. Terus Ditimpakannya kepadanya. ya, Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Iya, saudara pengen tahu kalau ada orang-orang yang mau sembuh, kalau lihat apa saja itu bukan dilihat penampilan pendetanya lah. Yang dia selalu dambakan adalah suara gembala, suara firman. Sembuh orang pasti. Mengharap suara firman. Gereja boleh bagus, tapi bukan itu andalan kita. Kita para hamba-hamba Tuhan, bukan penampilan yang kita sajikan. Ini bukan show, saudara. Ini adalah kita sebagai penyambung lidah bagi Tuhan, bertanggung jawab terhadap semua jemaat kita. Jangan kadang-kadang mau firman Tuhan cuplik sono, cuplik sini. Nggak ngalami hidupnya, nggak merenungkan. Apa Tuhan kau inginkan buat jemaat ini? Apa yang kau inginkan Tuhan?
Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang gak kuat dengan virus corona. Tapi saya percaya kalau orang yang tidak mengandalkan penampilan, dia selalu dengar suara Tuhan. Itu yang dia selalu dia prioritaskan suara Tuhan. Dia sebagai penyampai, penyambung lidah bagi Tuhan. Itu yang diperhatikan, bukan sebuah penampilan. Kalaupun dia kena virus, sembuh pasti. Kebenaran firman Tuhan ini lebih dari segala-galanya dan sudah teruji. 7 kali diuji, teruji dia. Domba itu mendengar suara. Oh, haleluya. Makanya suara itu sudah menjadi refleks buat 2 murid ini. Segera ayo didesak, ayo. Akhirnya Tuhan tinggal. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, lalu mereka kembali, ini poin terakhir, mereka kembali ke Yerusalem. Kekuatan mereka di tengah menerobos malam. Bayangin ya, tadinya mereka bilang, udah mau malam, gak usah. Bro, ini karena Yesus ini dianggapnya orang asing, penampilannya tidak dikenal. Bro, gak usah lah, udah malam, udah gak bisa. Ayo nginep aja, ayo nginep, didesak, ayo nginep. Jadi mereka memberitahu kepada orang bahwa mereka ini ayo, udah mau malam, ayo di sini saja. Sedangkan waktu melihat, jadi mereka punya alasan kenapa sudah mau malam. Kan sudah mau malam, jadi ya diam di rumah kalau malam. Bahaya, di zaman dulu ya, bahaya kalau keluar di malam-malam itu bahaya. Nggak seperti sekarang terang benderang, saudara. Dulu nggak ada lampu kayak sekarang ini. Jadi mereka harus menerobos kegelapan malam. Ayat dalam Mazmur berkata, nanti ada binatang-binatang buas yang muncul. Mereka lebih banyak di rumah. Tapi waktu mereka melihat Yesus bangkit dan mereka mengenal kuasa kebangkitan, langsung mereka tidak nunggu besok aja deh, tunggu waktu siang aja deh. Enggak, saudara. Itu hebatnya kuasa kebangkitan. Mereka datang ke Yerusalem di tengah malam. Jelas Tuhan lindungi mereka sepanjang perjalanan karena ada kuasa kebangkitan. Begitu sampai di Yerusalem, mereka cerita. Jadi dari Emmaus mereka kembali lagi ke Yerusalem. Kelelahan fisik mereka tidak mereka rasa. Kenapa? Ada kuasa kebangkitan. Itu bangkit. Wow, dahsyat sekali. Nah, saat mereka di Yerusalem, ada kembali lagi damai. Sebab damai itu penting, saudara. Waduh, haleluya ini. Saya mau ngajak masih ada satu poin sebenarnya ya. Tapi kita lihat dulu di poin ini nih. Karena Tuhan bilang ini yang mesti disikapkan dulu. Ya, damai itu penting banget. Kita membaca di dalam Yesaya, saudara ya. Sebentar kita akan lihat dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Ini hebatnya nih. Kalau kita damai, tenang, apa kata Tuhan? Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Ya, yang Maha Kudus Allah Israel, ya. dengan bertobat dan tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam, kebetulan kita harus stay home. Ya memang maksud tinggal diam di sini bukan cuma sekedar stay home, bukan sekedar tinggal di rumah, tapi tinggal diam, tinggal rest, tenangkan pikiranmu, tenangkan semua, saudara ya. Terus Kamu akan diselamatkan. kamu akan diselamatkan, ya. Dalam tinggal tenang Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. terletak kekuatanmu, haleluya, saudara ya. Saudara mau kuat, ya tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatanmu. Tetapi sayang, terus Tetapi kamu enggan. iya sayangnya kamu enggak. Tuh. Padahal dengan tinggal tenang akan ada kekuatan. Saudara, itu luar biasa. Saudara, kita ini punya pengalaman-pengalaman, ngalami yang namanya goncangan lah. Virus corona bukan pertama kali kita merasa digoncang. Mungkin ada yang digoncang dengan ekonomi sebelumnya, digoncang dengan rumah tangga, karena suaminya, karena istrinya, karena anaknya, waduh ribut mulu, digoncang dengan persoalan-persoalan lain, saudara ya. Nah, saudara, kita melihat saudara, bagaimana goncangan-goncangan itu terjadi, saudara ya. Goncangan terjadi
sehingga kita ini mengalami keadaan yang bisa lemah, saudara. Kita lihat ada satu hal yang Tuhan kerjakan. Ini di tengah-tengah goncangan terjadi. Justru yang pertama Tuhan tolong. Jadi pertolongan Tuhan pertama, ini dia. Mazmur 107, ada beberapa hal, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan. Manusia sama menghadapi masalah ini. Tapi kalau umat Tuhan punya solusi. Cuman solusinya apa, saudara ya? Kita lihat salah satunya kaitannya, saudara ini perhatikan. Jadi kalau saudara baca keseluruhan, nanti poinnya sama, ada poin yang sama, saudara. Kita baca ayat 17 saja untuk hal ini. Ini untuk khusus yang sakit. Ya, nanti ada yang dalam perdagangan, ada yang dalam beban yang berat karena seperti di penjara, ada beban hutang, ada beban segala macam. Nah, itu yang sakit saja. Yuk. Ada orang-orang menjadi sakit Ya. oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, Terus? dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan Ya, mereka. waduh, sampai di ambang pintu gerbang maut malah. Ayat 19, lompat. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Terus Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. diselamatkan mereka dari cemas. Ayo. Jangan cemas, saudara. Yerusalem itu tenang. Tenang itu tidak cemas, tentram. Tinggal di Yerusalem, mereka kembali. Dan mereka balik lagi ke Yerusalem, mereka mengalami tenang. Di tenang itulah kekuatan ada. Ini kuasa kebangkitan. Mereka menjadi kuat dan kembali lagi ke cinta kepada Tuhan. Tenang lagi. Tadinya mereka di Emmaus, waduh, bergejolak api air, mata air panas, wah panas terus, hatinya panas terus, permusuhan terus, perselisihan terus, melihat sono musuh, melihat sini musuh, melihat sana nggak enak, nggak mood dan segala macam. Tapi sekarang mereka kembali karena ada kuasa kebangkitan. Nah, setelah kita lihat poin, Tuhan bilang gini, kamu domba memperhatikan aku pada saat aku seorang asing. Lalu ditanya, kapan kami melihat itu orang asing? Saat engkau perhatikan pada saudaramu yang paling kecil. Ini poin terakhir deh, karena ini penting sekali disampaikan. Yuk dibaca ulang, cuman di ayat kita lihat. Oh haleluya, saya melihat ini sangat bersuka cita, saudara. Matius 25 ayat 40. Jadi waktu mereka tanya, kapan kami melihat engkau lapar, lalu kami beri makan, melihat engkau haus, kami beri minum, melihat engkau tidak berpakaian, dan khususnya melihat engkau seorang asing, lalu kami tampung, kapan kami? Aduh, nggak pernah kami lihat Tuhan hadir, dan seperti itu, saudara. 40, iya dibaca. Dan raja itu akan menjawab mereka, Ya, Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu, yang paling hina. Tapi ini bukan untuk semua orang. Jadi Tuhan bilang, kalau engkau lakukan untuk saudaraku, kata Tuhan, saudaraku yang paling hina. Tapi dia saudaraku. Dia adalah orang Kristen. Dia adalah sama dengan aku anak, sama juga dengan kamu anak. Kita sama-sama saudara. Ini bukan orang lain. Banyak orang dunia yang hina, saudara. Itu sebabnya mereka nggak punya apa-apa, mereka ngemis segala macam. Itu orang dunia. Ini enggak loh. Jadi ruang lingkupnya batasannya saudaraku. Jadi kau memberikan kepadaku, menampung. Kalau engkau melihat saudaraku yang paling hina di antara kita ini yang paling hina, terus kamu telah melakukannya untuk aku. Sayangnya kalau kita lihat yang hina, ditendang sama lo. Nggak usah ikut-ikut campur kita. Kita mah orang-orang yang nggak selevel sama kamu. Ngomongnya mau, wah saya ini pasti mengasihi, saya ini pasti bersosial. Tapi nol besar.
Tuhan yang tahu, saudara. Kadang-kadang kita lihat ada orang berdosa, sebab hina ini juga termasuk orang berdosa. Coba lihat semua apa yang Tuhan kerjakan. Sampai ada gunjingan, sampai ada isu, rumor lah begitu. Ya, orang Farisi bilang sama murid-murid Yesus, murid-muridmu ini sahabat dan mengucuk cukai dan orang berdosa. Amin. Kita ini orang benar semua. Dan Yesus mau diungkapkan kayak begitu. Seorang perempuan yang berdosa menjamah kaki Yesus, dibiarkan sama Yesus. Kalau gereja melihat orang kayak begini, kayaknya disisikan dulu deh. Saudara, kita bilang, ayo penuaian jiwa-jiwa. Saudara mau tahu yang akan menuai jiwa-jiwa itu apa? Jiwa-jiwanya yang mana? Tuhan bilang, pesta perkawinanku sudah siap, tapi orang yang kuundang gak mau datang. Itu orang-orang Kristen, orang-orang kaya mungkin segala macam. Ya orang kalau pesta perkawinan masa ngundang orang-orang sembarang? Enggak dong, temennya. Kalau dia orang kaya ya temennya orang kaya. Nggak mau datang, nggak menghargai. Tapi kalau makanan udah siap, Tuhan bilang gini, udah kepada hamba-hambanya, pergi ke persimpangan jalan, bawa semua orang. Orang miskin, maaf pelacur mungkin di situ ada homo, ada lesbi. Itu cara pandang Tuhan. Nah, itu hal terakhir, penuainya itu yang dituai. Makanya kalau kita melihat orang hina, dan dia adalah saudara kita, dia butuh, kita kasih. Nggak cuma ngomong, tapi ada praktek. Kalau kita ada orang kedapatan bersalah, wah diomongin sama kita. Kita harus mengasihi justru yang mungkin nggak dianggap sama orang, kita anggap. Itu namanya domba. Ada orang-orang, wah saya ini sosial di sini segala macam. Tapi sebenarnya kalau diperiksa, diaudit gitu kan ya kira-kira, sebenarnya bukan buat dirinya, bukan buat Tuhan, buat dirinya sebenarnya. Tapi Tuhan pasti tolong kita, saudara ya. Karena Tuhan cinta sama kita. Tuhan bilang, ayo rasakan kuasa kebangkitan. Mari dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Kita pasti akan mengalami, dan kita pasti akan dibuat tenang sama Tuhan. Kenapa tenang? Ya karena kita ini dilindungi sama Tuhan. Kenapa tenang? Tuhan lindungi kita, Tuhan berkati kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Karena waktu mereka kembali ke Yerusalem, Yerusalem itu kota damai. Dan dari Yerusalem itu muncul Yerusalem baru. Itulah mempelai wanita anak domba Allah. Jadi mereka kembali itu ke cinta kepada Tuhan Yesus. Itulah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan menggerakkan kita untuk kembali kepada kita cinta sama Tuhan. Yuk kita siapkan perjamuan. Haleluya. Kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan korbanmu ya Tuhan. Korbanmu waktu engkau mati di kayu salib. Dan kami percaya kuasa perjamuan sucinya akan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami. Karena kami makan dan minum, kami menjadi kuat lewat kuasa perjamuan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Menjadi masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Haleluya. Dan kami akan menerima berkat-berkat rohani khususnya dan berkat-berkat jasmani selanjutnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. El Shaddai, El Shaddai.
yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Apalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minuman. Dengar firman Tuhan. Demikian Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah dalam pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Angkat kedua tangan, mari menyembah Tuhan. Mari bersyukur, mari memuji Tuhan. Haleluya, kuasa kebangkitan terjadi atas kami. Haleluya, sehingga kami kembali lagi kepada